deh. Udah jelas, Angel itu kan bestie gue, jadi suaranya udah pasti lebih oke daripada Lore. Pokoknya nggak ada yang bisa ngelawan suara Rere, siapapun itu. Aiden, makasih ya. Aiden, harusnya lo tuh sukanya sama Angel, bukan sama Rere. Suka-suka gue lah. Udah jangan ribut, lihat tuh Pak Guru mukanya udah asam kayak suka. Udah kalian ributnya, ini tuh lagi lomba, bisa serius dikit gak sih? Angel, silakan bernyanyi. Angel, keluarin suara bagus lo, ini kesempatan kita kan lagi lomba, Jel. Jangan bilang suara lo hilang, Jel. Tuh kan gue bilang apa, kebuktikan siapa yang udah minum minumannya Rere. Kalian jangan nuduh temen gue kayak gitu dong. Udah jelas kan suaranya si Angel itu hilang, berarti yang udah minum minumannya Rere itu dia. Ih, pantas aja kemarin dia kelihatan panik gitu pas Rere bilang kalau minuman itu gak boleh tidur. Kenapa, Mah? Karena kalau kamu tidur, orang tuh akan membeku, sayang. Membeku? Iya, sayang. Maka dari itu, kamu jangan sampai tertidur. Itu kekuatan kamu. Kenapa aku harus dapat kutukan kayak gini sih? Coba aja aku gak dapat kutukan kayak gini. Jangan salah, itu bukan kutukan. Bukan kutukan. Maksud nenek apa? Itu adalah kekuatan. Kekuatan? Benar sekali. Jadi, kalau ada yang menyakiti kamu, orang tersebut akan membeku ketika kamu tidur. Orang-orang yang udah menyakiti aku? Yap, hanya orang-orang tertentu. Hai guys, kekuatan kalian apa? Kekuatan gue mah teleportasi. Kalau gue terbang. Wah, keren-keren banget kekuatan kalian. Kalau kekuatan lo sendiri apa, Re? Kekuatan gue tidur. Cuman tidur, itu mah bukan kekuatan namanya. Lemah banget sih lo. Gak level banget sih temenan sama lo. Tapi kan guys, Dengar ya, orang yang gak punya kekuatan sekali. hah? Cuman 3%? Pantes aja aku jarang naik kelas. Tapi ya udah deh, yang penting sekarang aku harus tetap rajin masuk sekolah kan? Mah, aku pergi sekolah dulu ya. Sekolah percuma aja gak naik kelas mulu. Lihat tuh adik kamu pintar. Gak kayak kamu. Ya udah mah, terserah mama. Kalau memang mama masih mau bandingin aku sama adik, aku bakalan tetap rajin belajar kok. Lihat deh tuh orang selalu aja nggak naik kelas. Yang paling parahnya lagi gak ada yang mau temenan atau sekelompok sama dia karena nilainya rendah. Kalian ngomongin gue? Kalau iya emang kenapa? Emang kenyataan kan? Kalau kalian kamu temenan sama gue nggak apa-apa kok. Gue bakalan tetap belajar buat buktiin ke kalian kalau gue nggak seburuk itu. Padahal nilai gue jelek karena gue sakit 2 minggu. Jadinya nggak sempat belajar deh. Kok lu selalu senyum sih? Padahal kan banyak yang ngeledekin lo. Kenapa lu bisa selalu senang? Soalnya kan mental gue mental Yupi. Mental Yupi? Apaan tuh? Pantang menyerah, ulet gigi, cuman 30%. Makanya kan mama udah bilang kamu itu harus sering dandan biar kamu itu gak kelihatan jelek. Tapi kan mah aku udah dandan semenor ini, masa masih 30% sih? Emang sejelek itu ya? Kamu ini benar-benar gak mirip ya sama mama. Mama aja cantik dari lahir gak kayak kamu gini. Lagian aku juga nggak minta dilahirin buat jadi jelek. Re, kasih tahu kita dong tingkat kecantikan lo berapa? Tingkat kecantikan gue cuma 30%. 30% doang. Ih, jelek Kok banget. kalian semua ketawa Ya sih? gimana kita nggak ketawa? Kita semua di sini aja di atas 50%, sedangkan lo 30% doang. Jelek amat sih lo. Tega banget sih kalian, lihat aja ya. Gue bakalan lebih cantik daripada kalian. Buktiin aja. Muka gue udah begini, gimana caranya? Coba gue bisa lebih cantik daripada yang lain. Guys, ada kabar baru. Pak Guru bakal ngadain lomba nih. Pak Guru, mau ngadain lomba? Iya, ada lomba kecantikan. Lo nggak mau ikut, Re? Gue pasti mau ikut dong, karena gue pengen banget jadi terkenal. Kalau gue nggak ikut, nanti gue dimarahin sama mama gue. Oke, kalau gitu gue masukin daftar ya. Makasih ya udah mau daftarin gue. Oke. Rere, dengan berat hati saya menyatakan kalau pendaftaran kamu Kan udah nggak ada, kamu pilih ngatur mama aja ya sayang. Tapi gue penasaran kalau gue pilih papa. Iya mah, tenang aja. Semoga aja mama nggak tahu kalau gue pilih papa. Kamu pilih mengatur mama kan sayang? Iya mah, aku pilih mengatur mama kok. Sampai sekarang aja gue masih belum tahu kuburan papa gue di mana. Hah? Pakai baju oranye atau baju putih? Kayaknya baju oranye aja deh. Soalnya kan baju oranye lebih mencolok, jadi aku bisa nemuin papa aku di mana. Tunggu, emangnya orang meninggoy bisa pakai baju ya? Ya udahlah, gue nggak peduli. Hah? Pilih makan nasi goreng atau makan spaghetti? Kayaknya nasi goreng aja deh. Soalnya harganya lebih murah. Re, lu pilih atur mama atau atur papa? Gue pilih atur papa gue sih. Tapi kan papa lu udah lama nggak ada, Re. Iya sih, emang udah meninggoy. Tapi kan gue penasaran, karena sampai sekarang gue nggak tahu kuburannya di mana. Emang lo atur papa lu ngapain aja? Gue pilih dia makan nasi goreng tadi. Sekolah terus. Kok tiba-tiba hujan sih? Jadinya nggak bisa sekolah kayaknya. Kok bisa tiba-tiba hujan sih? Wah, kenapa ada tombol di atas kepala aku? Ini apa ya? Wah,
tiba-tiba jadi cerah lagi cuacanya. Kamu bisa ubah cuaca, Nak? Apa? Jadi aku bisa mengubah cuaca? Ini beneran gak sih? Beneran, sayang. Padahal tadi udah hujan. Coba aja hujan lagi biar nggak jadi ulangan. Kalian tenang aja. Aku bisa bikin Pak Guru jadi nggak datang ke sekolah kok. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi ujian. Emang lo mau ngapain? Biar Pak Guru nggak datang ke sekolah. Wah, tiba-tiba hujan. Kalau gini caranya pasti hari ini nggak jadi ujian karena Pak Guru nggak datang. Iya, gue yang bikin cuaca jadi hujan. Dengan begini kita nggak bakalan jadi ujian kan? Apa? Manusia mana bisa ubah cuaca? Lu jangan ngayal deh, Re. Kok kalian gak percaya sama gue sih? Kalau misalnya aku berhasil menyelesaikan 5 tantangan ini, aku bakalan dapat apaan, Mah? Kamu akan mendapatkan 3 permintaan yang kamu mau. Hah? 3 permintaan? Berarti apapun yang aku mau bakalan terkabulkan, Mah? Yap, tapi kamu harus berhasil, sayang. Kalau gitu, mau deh. Oke, semoga tantangan pertamanya gak susah. Hah? Bawa boneka ke sekolah? Aduh, kan malu banget. Kalau gue bawa boneka ke sekolah, bisa-bisa gue dikatain anak kecil lagi sama teman-teman gue. Tapi udah deh, demi 3 permintaan kan? Lihat deh si Rere, kenapa jadi aneh gitu sih? Udah dewasa kok masih main Barbie? Emangnya kenapa sih? Kan gue cuman bawa Barbie doang. Tetep aja, kayaknya lu masa kecil kurang berbahagia deh. Gue bawa Barbie ini karena gue mau menyelesaikan tantangan gue. Dan kalau gue berhasil menyelesaikan tantangan gue bakalan minta kalian semua menghilang dari bumi. Mau? Ampun, Re. Jangan melakukan... Sinyal manis, kita kasih kecupan dulu, sekali lagi, Aku denger ini lewat terus, jadi langsung aja ayo kita bikin. Jadi yang pertama aku bakalan bikin kayak pantunnya dulu. Sika manis, au au au. Kita kembali lagi bersama Rere yang bukan hanya manis tapi juga menawan. Kita kasih kecupan dulu, sekali lagi, dari si Rere, si pembuat POV sekaligus pembuat tren. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Sekarang kita bikin pose-pose buat jedak-jeduknya. Terus makeup dikit. Selesai deh, tinggal digabungin. Cucu nenek, nanti kalian besar mau jadi apa? Aku mau jadi polisi, Nek. Iya kan, Riri? Iya, aku juga mau jadi polisi kok. Benar ya, kamu janji mau jadi polisi? Janji dulu. Ya udah janji. Angkat tanganmu, Riri. Duh, kok Rere nggak bangun-bangun ya? Semuanya harus berkumpul di sini. Ada apa sih? Wah, ngapain Rere merem gini? Tadi Bapak suruh dia tidur, tapi sampai sekarang dia belum bangun-bangun juga. Ya ampun Pak, lagian ngapain suruh dia tidur? Kita ketiduran di sekolah aja Bapak hukum. Ngapain Bapak suruh dia tidur? Soalnya katanya dia belum tahu kekuatan sihirnya apa, jadi Bapak suruh dia tidur. Soalnya katanya kan ada kekuatan sihir terkuat yang muncul pada saat bangun tidur. Terus Bapak berharap Rere pemilik kekuatan sihir terkuat itu? Iya, mana mungkin orang dia nggak punya kekuatan sihir? Justru itu orang yang mempunyai kekuatan sihir terkuat. Awalnya memang nggak punya kekuatan sihir, tapi pada saat dia tertidur dan dia bangun, kekuatannya semua muncul. Nah, tuh Rere bangun. Rere, kekuatan sihir lo apa, Re? Rere, kamu udah sadar? Kamu udah bisa ngelakuin apa aja? Aku masih belum tahu kekuatan sihir aku apa. Sia-sia. Kamu rajin, juara 1 terus gak kayak kamu, gak naik kelas. Aku tuh capek, Ma, dibanding-bandingin terus sama adik. Jadi mending aku pindah rumah aja. Kamu bakalan nyesel udah milih pindah rumah. Hah, enggak, aku bakalan bahagia. Mama lihat aja nanti. Selamat datang di rumah baru, di sini kamu akan merasakan kasih sayang. Rumahnya mewah banget kayak istana. Tapi kenapa anak-anaknya banyak banget ya? Mereka adalah anak-anak yang belum pernah merasakan kasih sayang di rumah lama, jadi mereka memilih untuk tinggal di sini. Kamu bisa berkenalan sama yang lain. Seru banget dong. Hai guys, kenalin, aku Rere, anak baru di sini. Hai, gue Feli. Gue Ares, dulu gue diusir dari rumah lama gue karena gue anak angkat. Kalau gue Riri. Gue seneng banget di sini daripada di rumah lama gue. Kita saudara sekarang. Setelah makan kalian langsung tidur ya. Iya, Bu. Ibu tinggal kalian langsung tidur ya. Kamu kenapa nggak tidur ya? Kenapa jumlah anaknya tinggal setengah? Jadi 25, bukannya tadi ada 50 ya di sini? Itu... Feli, Riri, sama Ares kemana ya? Kamu tidur aja, tadi Ibu lihat sih mereka... Guys! Dapat. Lumayan deh. Tengok kepala botak kau ni nak buat apa? Langsung aja, ayo kita bikin!
Buat jadi abang-abang yang kedua, aku mau ganti baju dulu. Terus kita pakai wig cowok. Tengok kepala botak kau ini nak buat apa? Sekarang kita berubah jadi abang-abang yang ke satu. Kita ganti baju dulu. Terus pakai filter yang atasnya botak. Dapat. Lumayan, Mbah. Kepala botak kau ni nak buat apa? Sabar. Sabar. Selesai deh, tinggal digabungin.